Jadi, saya masih di CES 2025 dan sekarang saya ada di booth-nya MSI yang semua laptopnya itu luar biasa. Dari MSI Titan 18 HX yang punya ukiran naga mempesona, sampai MSI Cyborg 17 dengan desain transparan yang berwibawa. Tapi, apa aja upgrade dibanding sebelumnya? Apa cuma dari sisi visualnya aja? Ya udah, nggak usah bercanda. Selamat menonton audiensnya DKID yang berkarisma. Tuh, saya begini sekarang ini. Namanya aja panjang banget nih, seperti yang kalian lihat di belakang, MSI Titan 18 HX Dragon Force Dominance. Sesuai dengan nama dan logo MSI, Dragon ya, naga, ditambah ini edisi yang terinspirasi dari mitologi Nordik. Lengkap dengan ukiran naga yang dihias sama RGB Mystic Light. Beuh, ini sih namanya naga ketemu naga ya. Jadi dapatnya itu bukan cuma desain aja, jatuhnya kayak karya seni gitu. Dan kalau kita ngomongin spesifikasinya ini bisa dibilang notok jedok lah. Pernah nggak kalian denger RAM? RAM-nya itu 96 GB. Jarang kan? Nah, si MSI Titan ini RAM-nya up to 96 GB. Kurang 4 aja udah 100. Terus yang jelas dia udah pakai Nvidia RTX yang terbaru, RTX 50 series dengan up to RTX 5090. Layarnya 18 inch 4K mini LED dengan refresh rate 120 Hz. Jadi kalian mau spek apa lagi? Ini ibarat kata ketika mereka meeting, wah ini MSI Titan kita mau buat apa ya? Ya udahlah, pokoknya hal-hal yang komponen itu paling mentok kita masukin aja ke MSI Titan. Paling gampang, meetingnya paling cepet. Buat keyboardnya ini juga sama kayak tahun lalu. Jadi keyboardnya ini mechanical dengan switchnya pakai cherry. Yang kalau misalkan kita gunakan untuk ngetik, wah suaranya itu khas banget. Jadi kayak bukan keyboardnya laptop ya. Kayak kita punya keyboard eksternal tapi internal. Paham kan ya maksud saya? Karena feel tactile-nya, travel distance-nya, feel gaming-nya dapet banget. Dan yang menarik, si RTX 5090 ini juga ditemani dengan prosesor yang bisa dibilang paling kenceng juga. Pakai Intel Core i9 298HX. Yang total antara CPU dan juga GPU ini diklaim MSI bisa menghasilkan 270 watt. Jadi CPU-nya 95 watt, GPU-nya 175 watt. Dan yang terpenting ini nih, ini yang bakalan dipamerin dia nih, Best Gaming Laptop CES 2025. Gokil. Geser ke sebelahnya, ini mirip-mirip sama Titan sih. Tapi ini kalau misalkan si Titan itu ada di atas peringkat 1, nah si Rider ini peringkat 2-nya lah. Tapi sebenarnya secara spek mirip-mirip. Yang satu ini tetap dengan ciri khasnya, desainnya itu premium dan RGB Mystic Light tetap ada. Yang sekarang ya, itu lebih ramping dari generasi sebelumnya. Ya buat ukuran laptop yang 18 inch masih cukup portable lah. Kalau kita lihat sebenarnya spesifikasinya ini mirip-mirip sama si Titan, cuman si Rider ini dia punya 2 SKU ya. Selain Intel Core Ultranen, dia juga punya AMD Ryzen 9 995HX 3D. Perbedaan utama sih ada di total powernya ya. Kalau di MSI Titan tadi bisa 270 watt, di MSI Rider ini 260 watt. Kalau untuk spesifikasi lain mirip-mirip, 18 inch juga, mini LED, 120 Hz refresh rate, 100% DCI P3 juga. Dia juga udah support sama Intel Thunderbolt 5 ya, bukan Intel Thunderbolt 4. Jadi yang terbaru dengan 120 gigabit per second, gila, kenceng banget. Jadi support sama 8K display dan juga eksternal GPU. Terus untuk fitur-fitur lain kalau kalian lihat mirip sama Titan. Jadi dia punya Wi-Fi 7, terus baterainya itu mentok 99,9 watt hour. Kenapa nggak digenepin 100? Karena ada aturan kalau misalkan kita naik pesawat itu maksimal 100 watt. Jadi maksimal 100 watt hour. Jadi ya harus 99,9 watt hour. Geser ke kiri lagi, ya kalau tadi Titan, Rider, nah di bawahnya lagi ada MSI Vector. Kalau kita ngomongin laptop gamingnya MSI, emang line up-nya banyak banget. Sebenarnya secara teknologi, fitur antara Titan, Rider, dan Vector itu mirip-mirip aja sih. Tapi kalau si Titan dan Rider tadi up to RTX 5090, di MSI Vector A18 HX ini, dia mentoknya di 5080 dengan 16 GB GDDR7. Cuman ya sama, pakai arsitekturnya Blackwell juga dengan DLSS 4.0 yang bikin pengalaman gaming jadi lebih optimal. Spek-spek lain mirip, kayak layarnya 18 inch, spesifikasinya juga sama, Thunderbolt 5-nya ada, 120 gigabit per second juga. Yang beda itu di bagian keyboard sih. Kalau ini dia punya 26 zona RGB, kalau Titan dan Rider itu per key RGB. Ini masih 26. Tapi kalau untuk desain keyboardnya sama, jadi tombol WASD-nya transparan, tombol arrow dan tombol power transparan. Yang membedakan di bagian belakang sih. Kalau MSI Rider itu logo MSI-nya nyala, sementara Vector ya dia nggak nyala.
Terus yang menarik, MSI itu sekarang punya beberapa software eksklusif ya. Contohnya ada MSI AI Application yang pernah kita coba juga di Computex, terus di CES tahun lalu. Nah sekarang disempurnakan lagi dengan AI Robot. Terus ada MSI AI Engine, ada AI Noise Cancellation Pro, ditambah dengan RTX 50 series yang punya CUDA Core dan juga TOPS atau Trillion Operation per Second-nya itu lebih dari 1000 karena yang varian RTX 5080. Jadi kalau kita ngomongin AI, ya gila lah, karena laptop-laptop biasanya kan yang nggak pakai Nvidia itu kan, wah laptop kita nih 40 tops, 50 tops. Nah kalau ada Nvidia-nya, ada RTX 50 series-nya, udah nggak ngomongin tops lagi, karena udah ratusan dan ribuan tops. Lanjut ke boot belakangnya, nah ini ada MSI Claw, yang sebenarnya ini bukan baru juga ya, karena di IFA, Berlin, dan juga di Computex itu sempat didemoin, tapi di Computex itu masih dimasukin di akrilik, nggak boleh dipegang, di IFA udah mulai dipegang, dan sekarang udah bener-bener boleh didemoin. Jadi ini adalah penerusnya dari Claw 7, Claw 8 AI yang, di sini ada nih, di sini ada perbandingannya antara Claw 7 dan juga Claw 8. Nah, kalau kita lihat, Claw 8 ini sekarang lebih gede ya, dibandingkan dengan Claw 7. Dan gripnya lebih nyaman, pemilihan warnanya jujur kalau saya pribadi lebih suka pemilihan warna di Claw 8 dibandingkan Claw 7 karena Claw 7 itu kan hitam ya. Kalau ini ada nuansa beda, jadi ada two tone hitam sama kayak warna-warna ini apa sih namanya ini kayak brown coklat elegan gitu. Jadi nggak terlalu yang hitam banget. Dan finishingnya ini yang saya suka, nggak terlalu magnet fingerprint karena saya itu tipikal orang yang tangannya cepet banget basah. Tapi di MSI Claw ini, ini gede banget ya, enak ya. Cuman jadinya agak lebih berat memang. Kalau untuk spesifikasinya udah pernah kita bahas sebelumnya, tapi untuk highlight sedikit aja untuk prosesornya, dia pakai Intel Core Ultra 7 258V yang dikumpul sama Intel Arc 140V GPU. Layarnya ini 8 inch, cukup gede buat konsol dengan resolusinya itu Full HD+. Aspek rasionya 16:10. Refresh rate ada di 120Hz, 100% sRGB, dan punya typical brightness nits yang lumayan gede ya, 500 nits. Dia juga support sama VRR atau Variable Refresh Rate, dan pakainya IPS. Jadi kalau misalnya kita lihat dari berbagai angle, masih aman. Untuk portnya saya juga suka karena lumayan lengkap. Pertama, tombol powernya ini ada fingerprint-nya untuk keamanan, terus ada micro SD card kalau misalkan storage-nya dirasa kurang, dan ada 2 buah USB-C Thunderbolt 4 yang kecepatannya itu 40 gigabit per second. Jadi selain buat ngecas, bisa kita gunakan untuk mungkin connect dengan monitor, karena kan kalau cuma satu aja connect dengan monitor terus udah nggak bisa dicas kan, nggak enak ya. Terus juga masih ada audio jack kalau kalian pengen main game sama pakai headsetnya. Buat baterai dia juga lumayan gede karena ini kan secara dimensi gede juga ya. Baterainya itu 80 Wh untuk joystick. Feel-nya nyaman, semua tombolnya nyaman, nggak ada yang kerasa murahan ya. Terus joysticknya ini juga punya trigger dengan kata MSI, punya exceptional precision, jadi latensinya rendah. Tapi saya belum pernah bahas, jadi semoga aja MSI mau minjemi nanti di KID dan kita bahas ya untuk MSI Claw 8-nya. Buat cooling dia juga pakai Hyperflow dengan dual fan, dual heat pipe. Ya kalau kita ngomongin cooling, dari dulu MSI itu nggak pernah kompromi kalau masalah cooling, entah itu di laptop atau di konsolnya. Kalau tadi kita ngebahas laptop yang ukurannya 18 inch, gede-gede, bisa dibilang itu workstation lah. Kayak kalian bawa PC kemana-mana, ya nggak enaknya berat, tapi enaknya performance-nya bener-bener kayak PC. Nah kalau kalian ngerasa ini terlalu berat dan terlalu mahal juga, itu tadi kelas Sultan, kalian bisa pilih varian yang ini nih, MSI Cyborg. Nah MSI Cyborg ini ada beberapa varian, jadi ada yang 14 inch, 15 inch, sampai 17 inch. Kalau kalian ya pengen mobile terus, ya saran saya sih yang 14 inch ya. 14 inch-nya ini mirip-mirip sama MSI modern sebenarnya. Tapi bedanya dengan MSI modern itu kan lampunya nggak RGB ya. Nah ini RGB dengan 4 zona yang bisa kita custom juga. Tapi kan RGB buat apa bang? Norak? Iya memang. Tapi kalau kita punya custom RGB, ya kita bisa bikin warna statik, entah itu hijau, merah, statik satu aja. Jadi kalau misalkan bosan dengan warna putih, kita bisa ganti dengan warna merah, hijau sesuai dengan mood kita atau sesuai dengan setup kita. Nah, saya sih lebih tertarik yang 14 inch ya, karena jarang loh laptop gaming itu 14 inch. Dan ini lumayan, wah ini sih yang bikin berat karena dikasih Kensington lock ya. Jadi di lock, nggak terlalu berat untuk sebuah laptop gaming dengan prosesornya itu up to Intel Core Ultra 7 240H. Jadi high performance. Cuman kalau kalian pengen ngerasain
experience-nya RTX 50 series, sayangnya di seri MSI Cyborg ini belum ada ya. Karena untuk GPU-nya dia masih mentok di up to RTX 4050 laptop GPU dengan 6GB GDDR6. Kalau untuk layar yang 14 inch itu punya resolusi Full HD, sementara yang 15,6 inch itu resolusinya Full HD+. Tapi kalau kita ngomongin refresh rate, sama ya, refresh-nya itu 144 Hz dengan IPS level panel. Terus karena dia masih pakai RTX 40 series, jadi fitur-fitur AI yang kayak di Titan, Rider, dan juga si Vector tadi ya belum ada di sini. Tapi yang membedakan jelas harganya. Jadi ini buat kalian gamer-gamer pemula, gamer-gamer yang pengen melangkah ke profesional, ya saran saya sih pakai ini dulu aja, jangan pakai Titan dulu. Kalau udah profesional, udah bisa menghasilkan uang, baru tuh pindah ke Titan, Rider, ataupun Vector. Nah, kalau yang ini Cyborg juga, tapi versi atasnya. Namanya itu MSI Cyborg A17 dan juga A15 AI. Ini harganya lebih terjangkau dan kalian bisa merasakan vibes-nya DLSS 4.0 karena dia udah support sama si RTX 50 series. Cuman di sini nggak dijelasin ya up to berapa, cuman RTX 50 series aja. Ya misalkan dapat RTX 5070 ya it's okay lah, karena kata Pak Jensen si RTX 5070 aja itu udah setara dengan RTX 4090. Jadi bayangin laptop RTX 4090 yang dulu itu exhaust-nya gede, airflow-nya, wah pokoknya laptopnya berat banget, bulky, bisa kita dapetin di laptop yang setipis ini. Dan desainnya lebih menarik ya, si A Cyborg tadi. Kalau Cyborg 14 dan 15 tadi kan nggak ada angka A di depannya ya. Nah, kalau yang ada ini, dia desainnya nggak cuma di bagian WASD dan juga tombol power aja yang transparan, tapi sasisnya juga dibikin transparan. Jadi kita bisa lihat di bagian dalam lewat atas seperti ini, terus juga ada corak-corak. Ini juga ada beberapa sasing yang terlihat transparan. Coba saya lihat bawahnya ya. Oh, bawahnya nggak transparan. Terus untuk bagian belakangnya, bagian belakangnya sayangnya logonya ini nggak nyala ya. Terus untuk kameranya harusnya ini 1080p 30 fps, ada privacy shutternya juga. Terus ada sensor hitam, ini seharusnya sensor Face ID. Tapi desainnya cakep sih. Desainnya itu kayak stealth gitu. Walaupun ini bukan MSI stealth ya. MSI stealth itu ada seri sendiri. Tapi yang saya maksudkan di sini stealth di sini kayak futuristik, translucent atau transparan, dan dipadukan dengan keyboard RGB-nya cakep gitu. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas si Titan, Rider, sama Vector untuk kelas kakapnya MSI, itu juga ada dua lagi ya. Jadi ada MSI Stealth yang mungkin kalian juga sering dengar, dan ada MSI Crosshair. Nah, kita bahas yang Stealth dulu aja lah ya. Jadi di sebelah sini ini Crosshair, sebelah sini Stealth. Untuk yang Rider, Titan, Stealth, Crosshair, Vector itu semua variannya ada di 18 inch. Jadi kalau dulu 17 inch, sekarang di-upgrade sama MSI. Jadi mainnya udah ranah-ranah yang workstation ya, dengan layar yang 18 inch. Kalau yang Stealth ini, dia desainnya lebih kalem, terus speakernya dia pakai Dyne Audio. Terus prosesornya sih sama ya, dia pakai Intel Core Ultra 9 prosesor dengan 275HX, atau ada satu varian lagi yang kubu merah itu pakai AMD Ryzen AI 9 HX370 prosesor. Kalau untuk GPU-nya ya untuk yang varian 18 inch ini pakai up to RTX 5090 laptop GPU dengan 24GB GDDR7 sekarang, udah bukan GDDR6. Terus untuk layarnya mirip-mirip, jadi 18 inch, resolusinya juga QHD+, mini LED, 120Hz refresh rate. Sama lah antara Titan, Rider, dan juga Vector. Bedanya itu lebih ke desainnya sih. Coba kalau kita putar dari, ini boleh nggak ya? Semoga aja boleh ya. Nah, kalau desainnya itu, kalau misalkan si Stealth itu masih ada logo MSI-nya yang bisa nyala, dan yang saya suka dari MSI dari dulu tuh exhaust-nya sih. Nah, ini kualitas webcamnya, ini sih cakep sih, nggak perlu webcam eksternal ya. Dan untuk yang varian 18 inch kelas flagship-nya ini, trackpad-nya itu udah nggak main rasa tactile ya. Jadi kalau kalian inget dulu ada iPhone 7 yang terkenal dengan home button-nya, nah feel-nya itu sama. Jadi feel-nya itu geter-geter gimana gitu. Yang kalau misalkan laptopnya mati, ya haptic feedback-nya nggak bisa dipakai. Jadi nggak bisa ya kayak kita ngomongin travel distance-nya berapa, kali dia pakai motor, pakai feedback. Yang enak sih, jatuhnya kayak kerasa mahal gitu ya. Mana tadi kameranya? Nah, kameranya ini resolusinya coba kita lihat. Resolusinya ada di 1080p 30 fps. Tuh. Dan karena dia udah pakai RTX 5090 harusnya ada automatic framing, eye contact yang gimana kalau misalkan dia bakalan ngikutin saya. Kelihatan nggak ya di situ fiturnya ya? Misalnya saya geser kiri, set, ayo ikut. Nah, padahal di situ ada orang ya. Jadi kalau ada orang dia bakalan zoom out biar lebih bisa lihat banyak orang. Dan ada background effect juga.
Wah, kalau ada orang lewat dia ngedeteksi juga. Pembeda paling utama dari Stealth Titan Raider ini, si Stealth ini dia pakai magnesium alloy. Jadi dia lebih tipis dibanding yang kita bahas tadi. Tuh, karena dia pakai magnesium alloy. Jadi untuk ukuran 18 inch masih acceptable sih. Lanjut ke sebelahnya, ini namanya MSI Crosshair. Nah, sesuai dengan namanya, trackpadnya ini ada kayak semacam crosshair. Jadi buat yang belum tahu crosshair itu berarti rambutnya nge-cross. Crosshair itu kalau kalian main PUBG atau main game FPS yang di tengah ada titiknya, itu namanya crosshair. Makanya trackpadnya ini dibikinlah kayak ada ala-ala sniper crosshairnya gitu. Bagian belakangnya, cakep sih. Bagian belakangnya jujur ketimbang yang lain, saya lebih suka MSI Crosshair ini karena lebih kelihatan nggak di kamera ya? Nanti aja saya birol lah. Karena kayak lebih simple, jadi logo MSI-nya itu pakai tulisan aja, naganya tetap ada, tapi blendingnya bagus, kontrasnya dapet. Terus di bagian atas keyboard itu juga dikasih kayak semacam aksen bolong-bolong. Ini bolong beneran nggak ya? Kayaknya enggak deh. Kalau kalian pikir line up laptop gamingnya MSI yang udah saya jelaskan tadi udah sampai di situ aja, abis, kalian salah. Tadi kita bikin kayak flagship entry level. Flagship, nah sekarang balik lagi ke entry level. Cuman ini entry levelnya yang entry level banget gitu. Jadi di sini ada MSI Pulse, MSI Katana, dan juga MSI Tin 15 atau MSI Tin 15 yang seharusnya karena dia masuk pasar Indo nggak asing lah ya di telinga kalian. Dan kita coba lihat yang MSI Pulse A16 AI Plus dulu. Dan karena dia ada kata AI-nya, berarti prosesornya pakai AMD Ryzen AI 350 prosesor yang GPU-nya walaupun ini seri Pulse ya, bukan seri yang flagship banget, tapi di sini tertulis kalau dia pakai RTX 50 series. Cuman nggak dijelasin kayak di Raider atau Titan tadi 5090 gitu nggak. Ini pokoknya RTX 50 series. Kalau feeling saya sih kayaknya bakalan di 5070 ya. Karena untuk laptopnya ini sayangnya nggak bisa kita otak-atik. Nih, saya mau tekan Windows, tekan apapun, Alt Tab, nggak bisa. Jadi ya barang demo sebenarnya ya. Dan walaupun ini harganya dan juga kelasnya itu nggak se-flagship Titan ataupun Raider, tapi secara spesifikasi sebenarnya oke loh. Kayak layarnya, dia itu udah 17 inch QHD Plus 240 Hz, walaupun belum pakai mini LED ya, masih pakai IPS panel. Terus walaupun ini bukan kelas flagship, tapi masih ada fitur yang kayak kelas flagshipnya tadi, jadi dia bisa overboost antara CPU dan juga GPU-nya dengan software MSI yang namanya MSI Overboost teknologi. Dan hampir semua laptop MSI sekarang udah ada dedicated tombol Copilot-nya karena kan ya sekarang zamannya AI ya. Terus untuk cooler boost-nya pakai cooler boost 5 dengan dedicated 2 fans dan 5 Cooper heat pipes. Lanjut ke sebelahnya. Nah, di sini ada MSI Katana yang dulu awal-awal muncul punya DKID ramai banget nih Katana karena dulu harganya bener-bener harga yang cukup terjangkau. Nah, untuk Katana tahun ini seperti biasa ada dua varian prosesor, ada kubu merah, kubu biru. Kubu merahnya itu pakai AMD Ryzen 8945HS, kubu birunya pakai Intel Core 7 dengan 240H. Nah, untuk GPU-nya mirip sama Cyborg tadi, jadi dia belum RTX 50 series, masih di RTX 4070 laptop GPU paling mentoknya, 8GB GDDR6. Kalau untuk layar masih lebih kenceng plus tadi, refresh-nya kan plus 240Hz ya. Kalau untuk Katana ini di 144Hz, dan untuk yang varian 15,6 inch itu di 165Hz. Dan kalau kita ngomongin tombol RGB, kalau tadi 26 zona RGB, di Katana ini lebih rendah dengan 4 zona RGB. Tapi yang jelas harganya Katana itu belasan lah ya kalau kita lihat harga dari tahun lalu. Jadi harusnya juga harganya belasan juta sih. Lanjut ke sebelah sini. Nah, ini laptop gaming yang terakhir dari MSI. Ada MSI Tin, sesuai dengan namanya, Tin. Jadi dia tipis dan polos aja. Warnanya ini silver. Untuk prosesor, dia sama kayak MSI Katana, jadi pakai prosesor Intel Ultra 7 240H. Nah, untuk GPU-nya dia lebih rendah dibandingkan Katana tadi. Dengan GPU-nya itu up to di 4050, refresh-nya pun juga 144Hz untuk layarnya. 15,6 inch untuk desain keyboard, mirip-mirip, translucennya, transparannya sama. Laptop gamingnya udah, sekarang kita bahas laptop bisnis dan juga consumernya. Ada modern, ada prestige. Kita awali dulu dari modern. Ya, pro modernnya kalau tadi itu kan pakai prosesor seri H semua. Nah, di seri bisnis tujuannya itu kan daya yang rendah, jadi baterainya biar lebih awet. Dan juga kalau dibawa kemana-mana itu ringan. Nah, ini ada MSI Modern 13 inch. Spesifikasinya biar durasinya nggak terlalu panjang ya, kalian bisa baca di sini aja.
Tapi highlightnya dia pakai Intel Core 7 prosesor 150U, dan untuk portnya dia udah support sama USB-C yang support sama power delivery. Nah untuk laptopnya dia sekecil ini, 13 inch dan lumayan enteng ya. Layarnya juga cakep. Konektivitasnya dia pakai Wi-Fi 6E, dan walaupun dia kecil seperti ini, tapi dia udah punya standar militer. Gokil sih. Nah untuk portnya juga lumayan lengkap ya, walaupun dia secara dimensi kecil, 13 inch. Nah untuk seri modern ini selain 13, dia juga ada 14 dan yang ini 15. Nah karena 15 jadi dia masih bisa masuk tuh. Untuk casingnya masih bisa masuk prosesor seri A. Kalau tadi kan 150U, ini udah pakai 255H high performance. Kalau untuk spesifikasinya sebenarnya mirip-mirip, cuman bedanya ya di bagian layar ya. Layarnya ini 15 inch, prosesornya juga beda, pakai seri H, warnanya juga beda. Cuman yang saya sayangkan MSI itu dia, oh ini enggak sih, dia langsung hilang ya. Oh enggak, masih ada. Jadi harusnya kalau laptop bisnis kayak gini dibikin mid lah ya, biar nggak terlalu nempel fingerprint. Tapi hilang nggak sih? Di kamera nggak hilang, di sini hilang. Terus kalau dari segi build quality dia juga udah punya standar militer 810H, dan tampilannya coba lihat, modern banget ya, sesuai dengan namanya. Simple, nggak ada aksen aneh-aneh. Terus bagian belakangnya juga cuma logo MSI kayak gini. Dan karena dia laptop portable bisnis, jadi dia bisa dibuka dengan satu tangan. Cakep sih modernnya ya. Wah, coba kalian lihat. Bezelnya pun tipis, layarnya cakep. Jadi kalau misalkan kita meeting di cafe pakai laptop ini, terus backlightnya ini nyala warna putih, wah, kayak klien itu lihat kita juga pakai laptop. Kalau laptop kita itu laptop yang, maaf ya, dari segi desain nggak terlihat mahal, kayak kalian ini, siapa sih lu? Gitu. Terus di sebelahnya ini ada commercial series yang sebenarnya secara desain sih menurut saya mirip ya sama MSI modern. Jadi desainnya itu warna-warna yang dipilih warna grey everlasting seperti ini. Prosesornya juga pakai prosesor Intel Core 7 seri U 150U. Terus fiturnya juga mirip-mirip, cuman yang membedakan dia ini pakai CEC atau kayak sustainability gitu. Cuman yang membedakan dia ini udah support sama Energy Star 8.0. Jadi ini biasanya kelas B2B ya, karena kalau laptopnya udah kelas-kelas bisnis, kelas komersial, ya harus memperhatikan yang namanya Eco Green. Terus keamanannya juga lebih aman komersial, jadi dia ada chipset TPM 2.0-nya, dan produknya juga udah PCR atau Post Consumer Recycle, yang artinya bahan-bahan materialnya ini udah bahan yang bisa didaur ulang gitu. Terus di sebelahnya ada yang namanya Venture Pro. Wah ini saya juga baru denger nih, MSI Venture Pro. Jadi ada dari 14, 15, 16 sampai 17 inch. Kalau untuk prosesornya dia pakai Intel Core Ultra 7 155H dan ada GPU-nya. Wow, gokil ya, RTX 4060. Untuk layarnya, spesifikasinya kalian bisa langsung baca aja. Dan laptopnya ini nih. Kalau dari segi dimensi, oh iya, dia lebih tebal ketimbang modern dan juga komersial tadi. Terus masih ada exhaust khas MSI gamingnya. Tuh, di sini nih masih ada. Di kanannya ada nggak? Kanannya nggak ada, jadi pembuangannya di kiri. Terus di bagian belakangnya juga ada exhaustnya. Nah, lemahnya laptop-laptop kayak modern, terus juga laptop komersial tadi itu kan pembuangannya biasanya di sini ya, di sela-sela layar. Nah, kalau si Venture Pro ini enggak, dia langsung dibuang ke samping dan juga ke belakang. Dan ini enggak sih, nggak kerasa panas di bagian keyboardnya. Padahal ini nyala terus-menerus ya. Terus di sini ada mikrofon. Ya secara desain sih mirip sama komersial sama modern juga. Terus ini yang versi lebih gedenya, ini gede banget ya. Ini 17 inch. Nah yang 17 ini nih pakai Ryzen AI 7350 dan udah support sama RTX 50 series juga. Wah, jadi kalau kalian pengen punya laptop yang powerful tapi yang nggak terlalu desainnya itu gaming looks banget, Venture Pro ini cakep sih. Tuh, jadi ibaratnya kita punya laptop MSI modern yang desainnya itu everlasting, simple, elegan, tapi dengan power kayak si MSI Titan anggapannya. Gede nih. Dan secara dimensi nggak terlalu tebal juga ya. Jadi masih di range aman. Terus juga ada MSI Prestige 13 AI, walaupun 13 tapi dia coba lihat prosesornya pakai Intel Core Ultra 9 288V dan bobotnya cuma 990 gram. Ukurannya 13,3 inch. Layarnya juga pakai OLED. Stunning banget layarnya, OLED 2,8K 100% bisa IP3 dan 990 gram. Ih gila, enteng banget ya.
enteng dan tipis. Tuh, sampai harus bikin port audio jacknya aja harus seperti ini ya. Ada kayak semacam polisi tidurnya gitu. Karena saking tipis sasisnya. Oh, ini cakep sih. Wah, ini cakep nih. Kalau saya sih suka yang ini ya. Terus ada Prestige Pro juga. Nah, ini dia juga pakai layar OLED dengan display HDR-nya. Ada sertifikasi VESA. Nah, ini nih, ada 16 AI dan ada 16 AI EVO. Prosesornya, speknya kalian bisa baca di sini, biar nggak panjang-panjang durasinya ya. Dan beda dengan laptop gaming, fitur-fiturnya itu ya dia support sama TPM 2.0 kayak gini, security-nya, baterainya juga gede ya, 99,9 Wh. Darinya pakai OLED, ada Smart Guard juga buat security-nya. Tuh, coba kalian komen deh, dari semua laptop yang bisnis tadi dan productivity, kalian suka yang mana ya? Kalau saya suka yang ini nih, kecil nih. Karena 990 gram aja. Ini di sini ada stylusnya. Magnet gak? Magnet, gila. Wih, lagi. Nah, ini kok lebih bagus lagi ya. Ini namanya Summit 13 AI EVO. Jadi dia pakai Intel-Core Ultra juga. Tapi sayangnya dia nggak pakai OLED, pakainya IPS level panel. Cuman dia udah support sama MSI Pen generasi kedua yang support sama 4096 pressure sensitivity. Ada 3D noise reduction kamera juga. Jadi kameranya ini gokil harusnya. Apakah bisa? Sayangnya nggak bisa diapa-apain ya. Ya, tapi secara desain saya suka sih. Ada efek-efek, kok efek sih, aksen-aksen gold yang kesannya pamer, mahal, sombong, mewah gitu. Tuh, cakep, hitam ketemu gold itu kayak berasa prestis aja. Ini harusnya namanya prestis ya. Kok namanya Summit? Harusnya prestis nih, karena lebih prestis. Terus ya sisanya ada MSI Creator. Ini yang khusus buat kreator, dia pakai Ryzen AI 9HX 370, sayangnya belum RTX 50 ya, belum ya. Mungkin ke depan bakalan masuk. Terus ya desainnya seperti ini. Di sebelahnya lagi Venture sama juga. Dan ya itu tadi adalah beberapa highlight laptop MSI yang bakalan dijual di sepanjang tahun 2025. Kalau kalian sukanya yang gaming look banget dengan performa yang juga gahar, saran saya sih Titan. Tapi kalau kalian tanya harganya saya belum tahu berapa. Kalau dari boxnya aja ya, kayaknya mahal deh. Kayaknya ya, saya belum tahu. Tapi nanti kalau misalkan saya udah tahu, saya bakalan tulis di kolom deskripsi. Terus kalau kalian pengen gaming yang agak ya masih terjangkau, desainnya bagus, yang ini nih. Saya lari dulu. Nah, Cyborg yang ini nih terutama nih. Keren nih desainnya nih. Cakep kan ya? Terus dia juga efek-efek transparannya biasanya kan di bawah, ini taruh di atas. Itu menurut saya cakep juga. Dan kalau kalian pengen laptop bisnis yang bisa dibawa kemana-mana, saran saya ini. Ya dia nggak ada pennya kayak yang tadi, tapi ini enteng banget, 980 gram, layarnya OLED, dan prosesornya juga udah Intel Core Ultra nih. Jadi itu laporan saya dari CES 2025 bootnya MSI. Coba dari semua line up laptopnya MSI, kira-kira kalian suka yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Saya Diki Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!